Aku diberikan beberapa aturan yang menakutkan saat memasuki tempat kerjaku. Aku, perempuan berusia 25 tahun, baru saja lolos dari orang tua yang abusif dengan uang yang sangat sedikit. Aku berhasil menyewa sebuah apartemen kecil yang berantakan untuk bertahan hidup, sehingga aku harus mencari pekerjaan. Aku menggulir semua lowongan pekerjaan sampai salah satunya menarik perhatianku. Tertulis shift malam di $711.50 per jam. Aku segera melamar tanpa tahu bahwa ini akan mengubah hidupku sepenuhnya. Setelah melamar, sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal muncul di layar ponselku. Mulai besok pukul 20. Aku membaca pesannya, lalu langsung pergi tidur. Keesokan harinya, aku mengemudi ke 711, tidak jauh dari apartemen. Ketika aku masuk dan mengenakan pakaian kerja, sebuah catatan aneh muncul di meja utama. Aku mengambilnya dengan canggung karena tidak ada pelanggan di sekitar. Jadi aku mengira itu hanyalah ucapan selamat datang. Kenyataannya jauh lebih mengerikan. Catatan tersebut memiliki judul, aturan untuk malam tersebut. 1. Jika seorang nenek dengan anjing masuk, jangan pandang mata. Dia akan mencoba berbicara dan mencoba untuk menarik perhatianmu. Jangan beri perhatian. Aneh, pikirku. Apa jenis catatan ini? Aku terus membaca. 2. Jika kamu mendengar tangisan bayi, jangan melihati melalui jendela. Bayi itu akan terus menangis selama 30 menit. Dan aturan ketiga dan terakhir yang ditandai dengan warna merah. 3. Kamu akan mendengar seorang gadis kecil menyanyi pada pukul 2.30 menit pagi. Kunci pintu dan tutup telingamu. Dia bukanlah seorang gadis kecil. Itulah. Aku meletakkan catatan itu dan berjalan-jalan di sekitar ruangan. Aku terkejut ketika lonceng berdering. Seorang nenek dengan anjing masuk. Aku hampir menyapanya sampai pikiranku membaca aturan lagi. Aku melihat ponselku sepanjang waktu. Dia bertanya bagaimana harinya dan apakah aku punya anak. Suaranya sedikit serak dan aneh, tidak seperti nenek pada umumnya. Aku mengabaikannya, tapi suaranya mulai menjadi putus asa, semakin keras. Suaranya berteriak di telingaku, jadi akhirnya aku melihat ke atas. Tidak ada apa-apa. Aku melihat catatan lagi dengan tidak percaya. Ini nyata. Aku segera menenangkan diri dan melanjutkan shiftku. Aku menggulir Facebook. Itulah saat aku mendengarnya. Sebuah bayi menangis dari jendela dengan menyeramkan, keras. Aku membaca aturan begitu banyak sehingga mereka tercetak di pikiranku. Aku memalingkan kepala dan melanjutkan melihat Facebook. Tangisan bayi berhenti tepat pukul 2 pagi. Aku ingat tepat pukul 2.30 menit pagi, aku akan mendengarnya. Si gadis kecil, aku siap untuk berlari ke pintu, menguncinya. Apa yang terasa seperti beberapa jam, gadis kecil akhirnya mulai menyanyi. Aku segera melompat dan mengunci pintu-pintu, lalu menutup telingaku. Ini sudah terjadi selama 2 jam, tapi suaranya semakin rendah. Jadi aku membuka kunci pintu dan melanjutkan hariku. Menggulir Facebook. Catatan yang aku terima memiliki sesuatu di belakangnya dengan spidol merah. Di dalamnya tertulis si gadis kecil tidak pernah berhenti mencoba. Dia berhenti menyanyi pada pukul 4.30 menit. Pada saat itu, kamu harus pergi ke kamar mandi selama 1 jam. Saat itulah aku mendengarnya. Si gadis kecil menyanyi lagi. Kali ini, dia ada di belakangku.